Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri acara saya Diseminasi Budaya Positif. Perlu saya tekankan ibu-ibu bahwa diseminasi saya kali ini yaitu budaya positif di sekolah kita. Bukan maksud saya untuk menggurui panjenengan semua, bukan. Saya hanya sharing tentang pengetahuan yang saya dapatkan di program calon guru penggerak angkatan ke-10 saya. Begitu gitu. Saya mulai dari budaya positif. Ini saya perkenalkan fasilitator dan pengajar praktek DKP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Fasilitator saya yaitu Bapak Sulaiman SD MPD. Kemudian pengajar praktek kelas saya 181B Siti Karsiati SPDGN. Dan ini foto saya DKP Angkatan ke-10. Bapak Ibu sudah kenal saya, Bu Ana. Materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma belajar, pendidikan berpusat pada siswa. Kalau dulu, pendidikan seringkali berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan siswa sebagai penerima pasif. Kalau sekarang, siswa ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Lingkungan belajar yang kondusif itu kalau dulu lingkungan belajar cenderung formal dan kaku dengan penekanan pada disiplin yang ketat. Kalau sekarang lingkungan belajar dibuat lebih nyaman dan mendukung kreativitas serta interaksi sosial. Yang seperti apa? Yaitu misalnya ada wading kreasi siswa. Lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini contoh karya wading siswa. Implementasi metode pembelajaran yang partisipatif. Implementasinya yaitu guru menggunakan metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah, yaitu tentang studi kasus. Pengembangan karakter, kurikulum memasukkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat. Implementasi, nah ini ada diskusi kelompok, ada diskusi dan presentasi. Ini untuk diskusi dan presentasi kelas yang lainnya. Implementasinya yang lain yaitu pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler, studi tour, dan program pengabdian masyarakat atau bakti sosial. Penerapan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, memungkinkan siswa untuk mengakses informasi lebih luas dan belajar dengan cara yang lebih interaktif. Nah, ini contoh dari pembelajaran di luar kelas. Mereka melakukan wawancara di sebuah bengkel dan hasil wawancara itu dibuat sebuah video. Jadi ada kolaborasi di antara siswa. Nah, ini ada lomba speech. Mereka yang ikut ekstrakurikuler yaitu diikutkan lomba speech. Evaluasi yang komprehensif, penilaian siswa tidak hanya berdasarkan ujian tertulis, tetapi juga melalui penilaian proyek, portofolio, presentasi, dan partisipasi dalam kegiatan kelas. Tadi sudah dicontohkan ada diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Nah, ini ada diskusi kelompok dari kelas arsitek
Kemudian contoh penerapan di sekolah, proyek kolaboratif. Siswa diajak untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti proyek lingkungan atau sosial. Seperti jika tempat tinggal siswa di Desa Sumerjo, Kecamatan Binongan, bisa memberikan tugas proyek kepada siswa, misalnya membuat video tentang asal-usul Banyu Biru. Mungkin ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin teks naratif. Nah, bisa menggunakan proyek yang tugasnya itu sesuai dengan tempat tinggal siswa tersebut. Contoh penerapan di sekolah, lingkungan belajar yang mendukung. Kelas diatur sedemikian rupa untuk mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa dengan ruang-ruang yang nyaman dan fleksibel. Ada materi kegiatan kelas dan sudut baca atau literasi siswa di kelas. Contohnya seperti ini ya, sudut baca di kelas. Nah, kesimpulan dari paradigma belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro menekankan pada pendidikan yang berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan dan mendukung perkembangan karakter serta keterampilan siswa. Implementasi filosofi ini dalam sistem pendidikan diharapkan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mandiri, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Kemudian, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu pendekatan dalam manajemen perilaku yang berfokus pada penguatan dan pembentukan perilaku positif melalui metode yang mendukung dan konstruktif daripada menggunakan hukuman atau sanksi yang negatif. Tujuannya yaitu untuk mengajarkan keterampilan sosial, tanggung jawab, pengendalian diri, serta menciptakan lingkungan yang aman, kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan pribadi siswa. Prinsip utama dalam disiplin yaitu penguatan positif. Menggunakan ujian, misalnya penghargaan, pengakuan untuk memperkuat perilaku yang baik, memotivasi siswa untuk terus melakukannya. Misal, ada siswa yang ranking 1, terus perilakunya baik, akhlaknya kepada guru juga baik. Nah, sebagai penghargaan guru, guru bisa memberikan hadiah atau ujian semacam itu. Kemudian pengembangan keterampilan sosial dan emosional, mengajarkan keterampilan seperti empati, pengendalian diri, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Prinsip utama disiplin positif, hubungan yang mendukung dan menghargai, membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung antara guru dan siswa serta di antara siswa itu sendiri. Penegakan batas yang jelas dan konsisten, menetapkan aturan dan batasan yang jelas serta memastikan mereka ditegakkan secara konsisten dan adil. Jadi aturan itu tidak diskriminatif. Misalnya anak orang kaya, peraturannya digendorkan, anak yang miskin diketatkan, tidak seperti itu. Kemudian prinsip utama disiplin positif, pendekatan segitiga restitusi, menggunakan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan yang rusak. Pendekatan segitiga restitusi ini tidak langsung menjudge kesalahan siswa, tapi dipanggil dulu, masalahnya apa, diajak dialog dulu, dan alasannya kenapa dicarikan solusi, kemudian seperti itu. Mengapa disiplin itu penting? Yang pertama adalah karena meningkatkan kesejahteraan siswa. Siswa yang merasa dihargai dan didukung cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik. Mengurangi perilaku negatif. Dengan fokus pada penguatan perilaku positif, perilaku negatif cenderung berkurang. Kenakalan remaja akan berkurang. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, lingkungan yang positif dan mendukung, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Jika lingkungan pembelajaran di dalam kelas itu kondusif, maka siswa akan bersemangat
untuk mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Yang berikutnya mengembangkan keterampilan hidup. Siswa belajar keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti penyelesaian konflik, empati, dan kerjasama. Nah, ini contoh siswa di dalam kelas dengan motivasi yang tinggi untuk belajar. Tidak ada siswa yang mengantuk. Implementasi disiplin positif. Pujian dan penghargaan. Memberikan pujian verbal yang spesifik untuk perilaku baik. Seperti, saya suka bagaimana kamu membantu temanmu tadi. Nah, ini sudah termasuk pujian, penghargaan. Lanjutkan yang baik itu. Menggunakan sistem penghargaan seperti stiker, poin, atau sertifikat untuk memotivasi siswa. Nah, ini bisa diberikan stiker pada tugas yang telah dikumpulkan. Kalau misalnya mungkin ada stiker bintang ya, itu kalau tugasnya bagus hasilnya bisa dikasih bintang 5. Pengajaran keterampilan sosial. Mengintegrasikan pelajaran tentang keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum. Melakukan permainan peran untuk mengajarkan cara menyelesaikan konflik dengan damai. Nah, jadi apabila ada konflik diselesaikan dengan damai, tidak dengan pertengkaran, apalagi sampai adu jotos. Implementasi disiplin positif, sesi reflektif dan diskusi kelas. Mengadakan circle time. Circle time itu seperti ini, anak dalam kursi melingkar duduk, terus gurunya di tengah. Nah, itu dimana siswa dapat berbicara tentang perasaan mereka dan membahas masalah yang muncul. Itu bisa dilakukan mungkin bisa 1 minggu sekali gitu, paling kelas dengan murid-muridnya. Mendorong siswa untuk merefleksikan perilaku mereka dan membuat rencana perbaikan. Nah, setelah mereka mempunyai cerita, kemudian itu ini misalnya kalau ada masalah seperti ini bagaimana pemecahannya. Nah, seperti itu. Konsekuensi logis. Memberikan konsekuensi yang logis dan terkait dengan perilaku yang tidak diinginkan, seperti memperbaiki kerusakan yang dibuat daripada menghukum secara acak. Nah, ini apabila terjadi permasalahan anak yang melakukan kesalahan dalam suatu kelas itu. Nah, jadi tidak dihukum secara acak, tapi siapa yang melakukan, nah itu dicari, kemudian dicarikan solusi. Misalnya merusak barang sesuatu yang ada di kelas itu, bagaimana solusinya? Mengganti barang tersebut atau bagaimana gitu. Pokoknya tidak hukum secara acak, apalagi semua kelas itu. Jadi kalau misalkan satu anak yang bermasalah, yang bermasalah itu yang diberi solusi. Kemudian implementasi budaya positif. Pendekatan segitiga restitusi. Menggunakan mediasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan yang rusak. Mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi. Nah, jadi ini diadakan dialog dulu, kemudian baru dikasih solusi. Lingkungan belajar yang mendukung. Menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Menyediakan ruang bagi siswa untuk beristirahat atau menenangkan diri jika mereka merasa stres atau marah. Contoh budaya positif yang tadi saya contohkan 2000. Circle time, nah ini bisa dilakukan tiap seminggu sekali, sesi mingguan di mana siswa duduk melingkar, kemudian untuk membahas masalah kelas, berbagi perasaan, dan mencari solusi bersama. Ini membantu membangun komunitas dan mempromosikan komunikasi yang terbuka. Jadi tiap siswa itu tidak istilahnya mendem konfliknya sendiri, bisa curhat dengan gurunya. Contoh budaya positif, sistem penghargaan. Sistem
poin di mana siswa mendapatkan poin untuk perilaku positif yang bisa ditukar dengan hadiah kecil atau keistimewaan. Nah, ini bisa dilakukan oleh para ibu. Kemudian kegiatan reflektif, mengadakan sesi refleksi di akhir minggu di mana siswa menulis tentang pengalaman mereka, apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Jadi tiap minggu siswa bisa diadakan refleksi, dikasih kertas mungkin bagaimana pengalaman mereka. Nah, mungkin kalau misalkan sama gurunya itu agak gimana mau mengutarakan sulit, dan bisa dengan kertas nanti diberikan ke gurunya, terus atau ada ruang khusus, nah seperti itu untuk curhat. Kadang siswa itu kan pemalu. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia, topiknya yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Manusia butuh itu. Setiap manusia. Kemudian manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di komunitasnya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Istilahnya itu tidak pokoknya diakui oleh kelompok itu, tidak disisihkan, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Apa itu penguasaan? Yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, setiap orang saya rasa butuh kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya ada anak yang mampu dalam bahasa Inggris misalnya, butuh pengakuan bagaimana caranya diikutkan lomba bahasa Inggris, kemudian menang, berarti itu mendapat pengakuan. Semua orang butuh pengakuan atas kemampuan. Itu hanya contoh saja. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas untuk memilih. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan untuk memilih. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak pergi ke sekolah bukan hanya butuh untuk mendapatkan ilmu, tapi juga merasa senang mendapatkan ilmu tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita sampai ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu nomor 1 ada guru sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajemen. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, ini biasanya seorang guru menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya seorang penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata dengan suara keras kepada siswa, patuhi aturan saya, atau awas ya,
Nah ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi dengan suara keras, kenceng, anak sampai ini ya, sampai guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa dikeluarkan guru pada tipe pembuat merasa bersalah ini biasanya dengan suara lembut, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Anak diposisikan dalam posisi yang bersalah. Seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Posisi kontrol guru yang berikutnya yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya guru pada posisi kontrol ini biasanya akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Jadi seperti dengan teman, tidak guru dengan murid. Kemudian hal negatif yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol guru yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan biasanya guru sebagai pemantau ini, peraturannya apa? Kalau kamu melakukan kesalahan itu, konsekuensinya apa? Berarti Anda bertindak sebagai guru pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi guru dalam posisi kontrol pemantau ini sudah punya catatan lengkap tentang muridnya yang berbuat kesalahan itu, kemudian baru kalau kamu ditanya, kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Sudah tahu kan? Misalnya anak yang terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya misalnya tadi kamu harus pulang dulu jemput orang tua. Kalau tanpa orang tua datang ke sekolah, berarti kamu tidak boleh datang ke sekolah. Mungkin konsekuensinya seperti itu. Guru sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi idealnya posisi guru, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Hour on. Bluetooth mode. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ada keyakinan kelas,
yang sudah dibuat oleh kelas itu, misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau misalkan ada anak yang buang sampah sembarangan di dalam kelas itu, berarti dia akan bertanya, keyakinan kelas kita apa kalau buang sampah sembarangan? Nah, itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, setelah kamu tahu keyakinan kelas, berarti bagaimana kamu memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Jadi, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu, materi selanjutnya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati. Jadi misalnya di dalam suatu kelas itu sudah membuat keyakinan kelas, misalnya membuang sampah di tempatnya, tidak makan minum pada saat pelajaran. Nah, itu termasuk keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian yang sudah ditulis kemudian dipasang mungkin di mading di dalam kelas itu. Bisa seperti itu. Jadi apabila ada keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu bukan dari gurunya saja, melainkan dari siswanya juga diajak bersama-sama berdiskusi. Kira-kira keyakinan kelas kita apa? Yang pertama apa? Itu didiskusikan dulu sebelum membentuk keyakinan beberapa keyakinan kelas yang akan disepakati bersama oleh kelas itu. Contoh keyakinan kelas, nah ini sudah saya contohkan, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan. Izin kepada guru ketika akan ke toilet, nilai kebajikannya apa? Nilai kebaikannya apa? Saling menghormati. Jadi kalau tidak izin berarti tidak hormat sama gurunya, kan gitu ya. Kemudian ini materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini tahapan-tahapannya. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Studi kasus yang pertama ini ada kasus murid tidak memakai seragam lengkap. Nah, ini ada contohnya. Bisa kita bicara sebentar? Aku perhatikan hari ini kamu tidak memakai seragam lengkap. Kamu baik-baik saja. Ya Bu, maaf, tadi pagi saya terburu-buru dan lupa memakai hasbuk pramuka. Tidak apa-apa, Bisa. Kita semua kadang bisa lupa sesuatu saat terburu-buru. Aku tahu kamu biasanya sangat disiplin dan selalu mengikuti aturan sekolah. Apakah ada sesuatu yang terjadi pagimu yang membuat terburu-buru? Saya kesiangan Bu, karena saya tidak berdiri. Jadi saya terburu-buru dan lupa memakai hasbuk pramuka. Terima kasih sudah menjelaskan, Bisa. Jadi kamu terburu-buru dan lupa memakai hasbuk pramuka. Kita semua pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan itu bisa dimengerti. Namun kita juga perlu mengingat bahwa memakai seragam lengkap adalah bagian dari aturan sekolah. Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya tahu. Saya seharusnya lebih teliti. Benar sekali. Semua perilaku kita pasti ada alasannya.
Dalam hal ini, kamu terburu-buru karena kesiangan. Itu alasan yang bisa dipahami. Tapi kita harus tetap mematuhi aturan seragam untuk menjaga keseragaman dan disiplin di sekolah. Nah, misal kita tahu bahwa setiap perilaku kita punya motivasi internal. Dalam kasus ini, kamu ingin cepat-cepat sampai ke sekolah dan itu baik. Tapi bagaimana menurutmu tentang pentingnya mematuhi aturan seragam sekolah kita? Mengapa kita punya aturan seperti itu? Saya rasa penting musik menunjukkan kedisiplinan dan rasa hormat pada aturan sekolah, dan juga supaya semua murid terlihat rapi dan sama. Benar sekali, Lisa. Kedisiplinan dan rasa hormat adalah nilai-nilai penting yang kita junjung tinggi di sini. Dengan mematuhi aturan seragam, kita membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan adil bagi semua orang. Apakah ada yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu memastikan kamu bisa selalu memakai seragam lengkap ke depannya? Mungkin saya perlu memastikan kalau saya berfungsi dengan baik dan menyiapkan seragam malam sebelumnya. Itu ide yang bagus, Lisa. Mari kita coba itu dan lihat bagaimana hasilnya. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kita bisa mematuhi aturan dan tetap menunjukkan kedisiplinan. Nah, ini tadi contoh studi kasus anak yang tidak memakai seragam lengkap, tidak memakai hashtag ya. Studi kasus yang kedua, murid yang lupa membawa buku pelajaran bahasa Inggris. Halo, Van, bisa kita bicara sebentar? Aku perhatikan kamu lupa membawa buku pelajaran bahasa Inggris hari ini. Apa semua semuanya baik-baik saja? Aku saya benar-benar lupa membawa buku hari ini. Tidak apa-apa, Van. Kita semua kadang bisa lupa sesuatu. Aku tahu kamu biasanya selalu mempersiapkan perlengkapanmu dengan baik. Apakah ada sesuatu yang terjadi pagi ini yang membuatmu lupa membawa buku? Tadi pagi saya terburu-buru, saya bangun kesiangan, jadi tidak sempat memeriksa tas saya. Terima kasih sudah menjelaskan, Pak. Jadi kamu terburu-buru dan lupa membawa buku. Kita semua pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan itu bisa dimengerti. Namun kita juga perlu mengingat bahwa membawa buku pelajaran yang penting untuk bisa mematuhi pelajaran dengan baik. Apakah kamu setuju? Ya, Bu, saya tahu saya seharusnya berhenti. Benar sekali. Semua perilaku kita pasti ada alasannya. Dalam hal ini kamu terburu-buru karena kesiangan. Itu alasan yang bisa dipahami. Tapi kita harus tetap membawa buku pelajaran untuk memastikan kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, kita tahu bahwa setiap perilaku kita punya motivasi internal. Dalam kasus ini, kamu ingin cepat-cepat sampai ke sekolah, dan itu baik. Tapi bagaimana menurutmu tentang pentingnya membawa buku pelajaran ke sekolah? Mengapa itu penting? Saya rasa sedih supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau tidak bawa buku, saya jadi tidak bisa ikut serta dalam pelajaran dan ketinggalan materi. Benar sekali, Pak. Membawa buku pelajaran adalah bagian penting dan persiapan kita untuk belajar. Dengan membawa buku, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak ketinggalan materi yang penting. Apakah ada yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu memastikan kamu selalu membawa buku pelajaran pada depannya? Mungkin saya perlu menyiapkan tas malam sebelum menyiapkan supaya tidak lupa lagi. Itu ide yang bagus, Pak. Mari kita coba itu dan lihat bagaimana hasilnya. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik setiap hari. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini tadi contoh video kasus anak yang lupa membawa pelajaran buku bahasa Inggris. Pada kasus murid yang tidak memakai seragam lengkap, itu guru menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini contoh dialog tadi, yaitu guru itu tidak langsung menjudge atau menyalahkan siswa tersebut,
tetapi siswa itu diajak bicara baik-baik, kemudian ditanyakan, distabilkan identitasnya. Semua orang pernah melakukan kesalahan seperti itu, mungkin seperti itu. Bapak Ibu guru juga pernah, nah seperti itu. Bukannya kamu ini biasa lupa, bukan seperti itu. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita bicara sebentar. Mau apa kamu tidak? Saya perhatikan hari ini kamu tidak memakai seragam lengkap, kamu baik-baik saja. Ditanyakan dulu alasannya. Ya karena ini kan terburu-buru tadi, sampai lupa memakai hasduk pramuka. Nah, tidak apa-apa. Kadang kita semua lupa sesuatu saat terburu-buru. Kita tahu biasanya, saya tahu kamu biasanya sangat disiplin, tapi karena terburu-buru jadinya lupa pemakai hasduk pramuka. Jadi seperti itu, tidak langsung dilakukan. Tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah murid tadi ditanyakan alasannya mengapa lupa tidak memakai hasduk pramuka. Nah, ini kemudian guru mengatakan, ya seharusnya benar sekali semua perilaku itu ada alasannya. Ya, jadi alasannya itu setelah memvalidasi tindakan yang salah, ya itu memang salah. Tapi alasannya apa kan gitu ya? Guru ini bisa mengerti dan memahami alasan tadi yang dilakukan oleh muridnya tadi, yaitu terburu-buru. Kemudian yang ketiga tahapannya menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ditanyakan keyakinan kelas kalau misalkan kita terlambat. Nah, itu dicarikan solusi agar tidak terlambat. Bagaimana caranya? Agar tidak terburu-buru, bagaimana caranya? Mungkin bangunnya kesiangan, berarti pasang alarm biar bangunnya tidak kesiangan. Seperti itu. Dicarikan solusi dari masalah anak tersebut. Nah, setelah itu diberikan penguatan agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Jadi dengan pendekatan ini, guru tidak hanya menstabilkan identitas murid dengan mengakui kesalahan yang wajar, tetapi juga memvalidasi tindakan yang salah dengan alasan yang bisa dipahami dan menegaskan nilai-nilai sekolah yang penting bagi semua pihak. Dialog ini membantu murid memahami dan memotivasi dirinya untuk lebih disiplin di masa depan. Nah, terima kasih. Ini tadi akhir dari materi diseminasi saya tentang budaya positif. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, monggo. Monggo. Oh ya, monggo Bu Kurnia. Anu berdiri. Oh, berdiri. Terima kasih Bu Alfi sudah banyak memberikan pencerahan kepada kami tentang budaya positif, dan saya mendukung untuk bisa diterapkan di SMK Lilongan supaya kualitas murid kita yang ada di sini bisa lebih baik lagi. Terima kasih tanggapannya Bu Kurnia. Mungkin ada tanggapan lain? Satu kali lagi, dia monggo. Bu Umi, monggo berdiri. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi dengan yang disampaikan jenengan tadi, saya tertarik dengan peran guru sebagai manajer. Jadi memang benar kalau kita sudah punya jaringan kelas dengan anak-anak, kita lebih mudah mengatur dan lebih mudah mengingatkan anak-anak atas perjanjian yang sudah dibuat. Jadi itu bisa dijadikan motivasi buat semua guru yang di SMK Lilongan agar di awal pembelajaran segera dibuat perjanjian kelas atau kesepakatan dan disepakati bersama, dan guru bersifat sebagai manajer yang mengontrol sampai mereka semua sepakat dan mematuhi semua peraturan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyanyi. Demikian Ibu-ibu tentang diseminasi saya tentang budaya positif ya.
Terima kasih atas partisipasi dengan semua sudah berkenan hadir mengikuti acara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti
terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, berani. Halo Rizal, bisa kita bicara sebentar?
Aku perhatikan hari ini kamu tidak memakai seragam lengkap. Kamu baik-baik saja? Ya Bu, maaf, tadi pagi saya terburu-buru dan lupa memakai hasduk pramuka. Tidak apa-apa, Rizal. Kita semua kadang bisa lupa sesuatu saat terburu-buru. Aku tahu kamu biasanya sangat disiplin dan selalu mengikuti aturan sekolah. Apakah ada sesuatu yang terjadi pagi ini yang membuatmu terburu-buru? Saya kesiangan Bu, alarm saya tidak berbunyi. Jadi saya terburu-buru dan lupa memakai hasduk pramuka. Terima kasih sudah menjelaskan, Rizal. Jadi kamu terburu-buru dan lupa memakai hasduk pramuka. Kita semua pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan itu bisa dimengerti. Namun kita juga perlu mengingat bahwa memakai seragam lengkap adalah bagian dari aturan sekolah. Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya tahu, saya seharusnya lebih teliti. Benar sekali. Semua perilaku kita pasti ada alasannya. Dalam hal ini, kamu terburu-buru karena kesiangan. Itu alasan yang bisa dipahami. Tapi kita harus tetap mematuhi aturan seragam untuk menjaga keseragaman dan disiplin di sekolah. Nah, Rizal, kita tahu bahwa setiap perilaku kita punya motivasi internal. Dalam kasus ini, kamu ingin cepat-cepat sampai ke sekolah dan itu baik. Tapi bagaimana menurutmu tentang pentingnya mematuhi aturan seragam di sekolah kita? Mengapa kita punya aturan seperti itu? Saya rasa penting untuk menunjukkan kedisiplinan dan rasa hormat pada aturan sekolah. Dan juga supaya semua murid terlihat rapi dan sama. Benar sekali, Rizal. Kedisiplinan dan rasa hormat adalah nilai-nilai penting yang kita junjung tinggi di sini. Dengan mematuhi aturan seragam, kita membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan adil bagi semua orang. Apakah ada yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu memastikan kamu bisa selalu memakai seragam lengkap ke depannya? Mungkin saya perlu memastikan alarm saya berfungsi dengan baik dan menyiapkan seragam malam sebelumnya. Itu ide yang bagus, Rizal. Mari kita coba itu dan lihat bagaimana hasilnya. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kita bisa mematuhi aturan dan tetap menunjukkan kedisiplinan. Ini Halo Far, bisa kita bicara sebentar? Aku perhatikan kamu lupa membawa buku pelajaran bahasa Inggris hari ini. Apa semuanya baik-baik saja? Maaf Bu, saya benar-benar lupa membawa buku hari ini. Tidak apa-apa, Far. Kita semua kadang bisa lupa sesuatu. Aku tahu kamu biasanya selalu mempersiapkan perlengkapanmu dengan baik. Apakah ada sesuatu yang terjadi pagi ini yang membuatmu lupa membawa buku? Tadi pagi saya terburu-buru Bu. Saya bangun kesiangan, jadi tidak sempat memeriksa tas saya. Terima kasih sudah menjelaskan, Far. Jadi, kamu terburu-buru dan lupa membawa buku. Kita semua pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan itu bisa dimengerti. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa membawa buku pelajaran itu penting untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apakah kamu setuju? Ya Bu, saya tahu saya seharusnya lebih teliti. Benar sekali. Semua perilaku kita pasti ada alasannya. Dalam hal ini, kamu terburu-buru karena kesiangan. Itu alasan yang bisa dipahami. Tapi kita harus tetap membawa buku pelajaran untuk memastikan kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, Far, kita tahu bahwa setiap perilaku kita punya motivasi internal. Dalam kasus ini, kamu ingin cepat-cepat sampai ke sekolah, dan itu baik. Tapi, bagaimana menurutmu tentang pentingnya membawa buku pelajaran ke sekolah? Mengapa itu penting? Saya rasa penting supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bu, kalau tidak bawa buku, saya jadi tidak bisa ikut serta dalam pembelajaran dan ketinggalan materi. Benar sekali, Ovan. Membawa buku pelajaran adalah bagian penting dan persiapan kita untuk belajar. Dengan membawa buku, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak ketinggalan materi yang penting.
Apakah ada yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu memastikan kamu selalu membawa buku pelajaran ke depannya? Mungkin saya perlu menyiapkan tes malam sebelumnya, Bu, supaya tidak lupa lagi. Itu ide yang bagus, Sofar. Mari kita coba itu dan lihat bagaimana hasilnya. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik setiap harinya. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya, Omar. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi. akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi.